Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pintu ilmu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah ini menceritakan kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW dengan tekad yang teguh mengabdikan seluruh jiwa dan raga beliau untuk menyebarkan ajaran Islam. Walaupun menghadapi berbagai gangguan dari kaum kafir, beliau tidak pernah menyerah dan terus melanjutkan upaya dakwah, dengan tujuan membimbing mereka menuju kebenaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi praktek kesyirikan. Dalam perjalanan perjuangannya menyebarkan dakwah, Rasulullah didampingi oleh sahabat-sahabatnya yang memiliki keutamaan dan kedermawanan yang tak kalah pentingnya. Kisah perjuangan para sahabat Nabi ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, karena mereka telah berkorban dengan luar biasa demi menegakkan nilai-nilai Islam dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada Jumat, tanggal 13 Rajab, meskipun tahun pasti kelahirannya masih menjadi topik perdebatan. Dia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga Bani Hashim, sebuah kabilah ternama dan dihormati di kalangan suku Quraisy di Makkah. Ayahnya, Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, adalah paman dari Rasulullah SAW. Ali merupakan anak termuda dari 4 bersaudara. Pada awalnya, Ali diberi nama Haidarah atau Haidar, yang mengandung arti singa, mengikuti nama kakeknya, Asad. Kemudian Abu Talib, pamannya, mengubah namanya menjadi Ali, yang membawa makna luhur, tinggi, dan agung. Ketika masa kekeringan melanda suku Quraisy, Abu Talib menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin memburuk. Kekeringan yang berkepanjangan ini menyebabkan krisis finansial. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkeinginan untuk membantu pamannya dengan merawat dan mengasuh Ali. Ali dengan tegas menunjukkan keimanan saat ia hidup bersama Rasulullah SAW. Dia menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Keimanan Ali ini semakin mendekatkannya dengan Rasulullah dan menjadikan hubungan mereka semakin kuat. Ali bin Abi Thalib menonjol sebagai seorang yang cerdas, di mana pada masa tersebut jarang sekali individu yang mampu membaca dan menulis. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri adalah seorang ummi atau buta huruf. Oleh karena itu, Ali diberikan tanggung jawab menjadi juru tulis bagi Rasulullah SAW. Karena kecerdasannya dalam bidang ini, Ali dijuluki sebagai gerbang pengetahuan atau babul ilmi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam upaya dakwahnya. Ia ikut serta dalam semua pertempuran, kecuali perang Tabuk. Ali bahkan dipilih sebagai pemimpin pasukan dalam perang Khaybar. Pada suatu waktu, ketika Rasulullah hendak melakukan hijrah, rumah Rasulullah SAW dikelilingi oleh kelompok kafir Quraisy yang berniat untuk membunuhnya. Dalam situasi ini, Ali bin Abi Thalib mengambil langkah taktis dengan berpura-pura sebagai Rasulullah yang sedang tidur di tempat tidurnya. Tujuannya adalah untuk menipu para pengepung dan membuat mereka berpikir bahwa Rasulullah masih berada di tempat tidur. Padahal, yang sebenarnya berada di kasur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat yang sama, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil menyelinap dan melakukan hijrah tanpa terdeteksi oleh pengepung. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah keempat mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan terbunuh akibat fitnah yang dialamatkan padanya oleh seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi. Ali secara resmi menjadi khalifah pada tahun 655 Masehi. Pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 655 Masehi hingga 660 Masehi. Ia memegang peran khalifah keempat dan juga merupakan penutup dari Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan Ali dianggap sebagai periode yang penuh tantangan, karena ia mewarisi situasi sulit pasca pemberontakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Tetapi meski menghadapi tantangan berat, Ali berhasil menjalankan pemerintahan dengan efektif. Ia berhasil menumpas pemberontakan dan mencapai kemajuan dalam bidang keuangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, khususnya dalam pengembangan ilmu bahasa. Selama masa pemerintahannya,
pembangunan juga mengalami peningkatan. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cinta yang menghangatkan antara putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra, dengan suaminya, Ali bin Abi Thalib. Kisah cinta ini telah berakar sejak lama, dan cintanya sangatlah halus dalam ungkapan kata, sikap, serta ekspresi mereka. Konon, bahkan setan pun tidak mampu merasakannya, sehingga mereka mampu menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka hingga akhirnya Allah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib, selain menjadi sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga merupakan salah satu sahabat yang sangat istimewa di mata beliau. Ali tidak hanya tinggal bersama Rasulullah, tapi juga pernah mengambil risiko dalam situasi berbahaya, menggantikan posisi tidur Rasulullah saat hijrah, dan juga memiliki rekam jejak sebagai seorang mujahid berani dalam pertempuran. Di sisi lain, Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang, dan sangat memperhatikan ayahnya. Dia senantiasa berada di sampingnya dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghidupkan ajaran Islam di tengah kaum Quraisy yang kafir. Ali telah merasakan perasaan cinta terhadap Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya terpancar dari fisiknya, tetapi juga dari batinnya yang begitu luhur. Ali merasa dirinya rendah dan tidak yakin apakah ia mampu membuat Fatimah bahagia dengan keterbatasan yang dimilikinya. Inilah salah satu kendala yang ia hadapi dalam mengungkapkan perasaannya. Pada suatu waktu, ada seorang pria yang juga dekat dengan Nabi Muhammad yang mengajukan lamaran kepada Fatimah. Pria tersebut telah mengorbankan segalanya untuk Islam, termasuk hidup, harta, dan jiwanya, sepanjang perjalanan dakwah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang memberikan lamaran kepada Fatimah, dan saat Ali mendengar berita ini, dia merasa terkejut dan bingung. Perasaan yang tumbuh dalam hatinya sulit dijelaskan, karena Ali merasa diuji oleh perasaan yang tak ia pahami sepenuhnya. Ali merasa bahwa dirinya dihadapkan pada ujian karena merasa bahwa ia tak sebanding dengan kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi Muhammad. Ali merasa bahwa prestasinya dalam menyebarkan ajaran Islam tidak sebanding dengan Abu Bakar. Ali telah berhasil mendatangkan banyak orang berpengaruh dan pedagang terkemuka di Makkah untuk memeluk Islam melalui dakwahnya, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab, dan lain-lain. Ini adalah prestasi yang sulit dicapai oleh orang-orang seperti Ali. Bahkan, Abu Bakar telah membebaskan banyak budak dan melibatkan mereka dalam Islam, seperti Bilal bin Rabah, Habab, keluarga Yasir, dan Abdullah ibn Mas'ud. Dari segi finansial, Abu Bakar adalah seorang saudagar yang memiliki kekayaan yang lebih mampu memberikan kesejahteraan bagi Fatimah. Di sisi lain, Ali adalah seorang pemuda miskin dari keluarga yang tidak berkecukupan. Melihat hal ini dan mempertimbangkannya, Ali merasa ikhlas dan bahagia jika Fatimah memilih untuk bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak bisa menghalangi perasaan dalam hatinya yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Apakah itu yang disebut cinta? Ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, yang menghidupkan kembali harapan Ali. Ini membuat Ali kembali bersiap dan berharap bahwa ia masih memiliki peluang untuk memperoleh cintanya. Namun, ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar menarik diri, muncul seorang pria gagah dan pemberani, yang masuk Islam telah mengangkat derajat umat muslim. Dialah Umar ibn al-Khattab, sosok yang membuat setan merasa ketakutan dan musuh-musuh Allah pun tunduk pada kebesarannya. Ia dikenal dengan gelar Al-Faruq. Umar pun memutuskan untuk melamar Fatimah. Ali pun merasa rida jika Fatimah menikah dengan Umar. Baginya, hal itu berarti Fatimah bisa bersatu dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar. Rasulullah bahkan pernah mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Kebingungan semakin meliputi Ali ketika lamaran Umar juga ditolak. Perasaannya semakin rumit karena setiap lamaran yang datang ditolak oleh Rasulullah. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf mencoba melamar Fatimah dengan membawa mahar 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar, yang jika diuangkan dalam mata uang saat ini senilai sekitar 55 miliar rupiah. Namun, lamaran yang bernilai miliaran rupiah itu juga ditolak oleh Rasulullah. Kekhawatiran Ali masih belum berakhir, karena ternyata sahabat lainnya juga tertarik untuk melamar Fatimah. Utsman bin Affan bahkan berani mencalonkan diri sebagai calon menantu dengan membawa mahar yang serupa dengan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Dia juga menekankan bahwa kedudukannya lebih tinggi dari Abdurrahman bin Auf karena ia telah memeluk Islam lebih awal. Tidak terduga, Rasulullah kembali menolak lamaran dari Utsman bin Affan.
Dengan demikian, 4 sahabat telah mencoba untuk melamar Fatimah, namun semua lamaran tersebut ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa engkau tidak mencoba sendiri, sahabatku?" seru seorang sahabat Ali. "Mengapa engkau tidak berani melamar Fatimah? Aku punya perasaan bahwa engkau yang dinantikan oleh Rasulullah," kata sahabat tersebut yakin. "Aku?" tanya Ali dengan ragu. "Ya, engkau adalah pilihan yang diharapkan oleh Nabi." Tetapi Ali masih merasa ragu. "Aku hanya seorang pemuda miskin. Apa yang bisa aku tawarkan?" Sahabatnya memberikan dukungan. "Kami ada di belakangmu, sahabat." Akhirnya, dengan keberanian, Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghadap Rasulullah untuk menyampaikan niatnya untuk melamar Fatimah. Ia duduk di samping Rasulullah dalam diam yang panjang. Rasulullah akhirnya bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang kau inginkan?" Ali terdiam sejenak, dan dengan suara yang gemetar, ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya ingin meminang Fatimah." Rasulullah tidak terkejut mendengar jawaban Ali. Beliau berkata, "Baik, wahai Ibnu Abu Thalib. Baru-baru ini, ada banyak orang yang datang untuk melamar putriku, namun dia selalu menolak. Tunggulah jawaban dari Fatimah." Kemudian, Rasulullah meninggalkan Ali dan pergi menemui putrinya. Dia bertanya kepada Fatimah, dan walaupun Fatimah diam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah adalah pertanda persetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau gunakan sebagai mahar, wahai Ali?" Ali menjawab, "Tidak ada yang aku sembunyikan darimu, ya Rasulullah. Aku hanya memiliki seekor unta yang kusisihkan untuk menyiram tanaman, sebilah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan senyuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau melepaskan pedangmu, karena dengan itu engkau membela dirimu dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin pula engkau melepaskan untamu, karena ia membantu mengairi tanamanmu. Aku menerima mahar baju besimu. Jualah itu dan gunakan hasilnya sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau harus bergembira, karena sesungguhnya Allah telah menikahkanmu di langit sebelum aku menikahkanmu di bumi." Ummu Salamah meriwayatkan peristiwa ini. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan memberikan uang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali sebagai biaya untuk jamuan makan bagi para tamu yang hadir dalam perayaan pernikahan. Dengan ini, Ali dan Fatimah akhirnya resmi menikah dengan mahar yang sederhana namun penuh makna. Maharnya bukanlah harta yang berlimpah, melainkan simbol keikhlasan, cinta, dan komitmen dalam membina rumah tangga yang penuh berkah. Setelah semua persiapan selesai, dengan perasaan puas dan sukacita, di hadapan para sahabat sebagai saksi, Rasulullah mengucapkan ijab kabul untuk pernikahan putrinya. Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan putriku, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, aku telah menikahkannya dengan mahar 400 dirham, yang nilainya setara dengan sebuah baju besi, dan Ali menerimanya dengan rida." Dengan kata-kata itu, pernikahan Ali dan Fatimah sah secara agama. Meskipun sederhana, pernikahan mereka syarat dengan makna dan hikmah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka memilih untuk menjalani pernikahan dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Rasulullah bahkan mengungkapkan rasa harunya ketika melihat tangan kasar Fatimah yang harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Pada malam pernikahan mereka, dialog yang menggetarkan hati terjadi. Dalam suatu riwayat, setelah menikah, Fatimah mengakui kepada Ali bahwa sebelumnya ia pernah merasa jatuh cinta pada seorang pemuda dan ingin menikah dengannya. Ali bertanya mengapa ia tidak menikah dengan pemuda tersebut dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Dengan senyuman, Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu. Ini adalah pujian terindah dari seorang istri yang dapat membahagiakan hati suaminya dengan kata-kata yang tulus dan penuh kasih sayang." Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah, mereka mencintai dalam diam, menjaga cinta mereka, dan Allah menyatukan mereka dalam ikatan suci pernikahan. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.